Daniel Ricciardo akan balapan lagi di F1 mulai dari GP Hungaria. Iya, balapan selanjutnya banget. Dia bakal masuk ke AlphaTauri untuk ngeganti Nick De Vries. Baru juga kita bahas di channel ini, kenapa De Vries perlu segera meningkatkan performa dia. Taunya bener kejadian, nggak nyampe selang 1 minggu, dia udah nggak ada kursi di F1. Tapi kenapa AlphaTauri dan Red Bull pilih Daniel Ricciardo? Kenapa nggak Liam Lawson, yang udah dilihat banyak orang sebagai pengganti salah satu driver di AlphaTauri? Dan apakah ini pilihan yang tepat, baik buat AlphaTauri maupun Danny Ric? Ricciardo sendiri baru aja ikut di tes Pirelli bareng Red Bull dengan mobil RB19 di Silverstone kemarin. Pastinya dengan ini Red Bull dan AlphaTauri bisa ngeliat data performa Ricciardo di mobil tahun ini. Dan gak lama setelah tes itu beritanya langsung keluar kalau Daniel Ricciardo bakalan ganti Nick De Vries mulai GP Hungaria. Jadi nggak aneh untuk kita berasumsi kalau Red Bull dan AlphaTauri melihat data yang positif pada tes Pirelli tersebut. Iya sih, emang di tes itu mereka nyobain compound yang baru, yang beda dari compound ban yang digunakan pas Grand Prix-nya kemarin. Tapi tetap aja ini bisa dijadiin benchmark yang lumayan. Tapi rasanya ngasih Ricciardo kursi di AlphaTauri cuma berlandaskan dari tes Pirelli kemarin aja kurang bener, kurang srek. Pasti ini juga udah mereka rencanain setidaknya berminggu-minggu sebelumnya. Sebenarnya dari awal Ricciardo balik ke Red Bull sebagai third driver, mereka juga udah ngawasin performa dan data dia di simulatornya Red Bull di Milton Keynes. Kalau kata Red Bull sih, mereka ngelihat adanya keanehan pada cara mengemudi Ricciardo dan gak pernah mereka lihat sebelumnya pas Ricciardo masih ngebalap buat Red Bull. Dan ternyata ini karena Ricciardo pas balapan buat McLaren kurang srek dengan mobil McLaren, makanya harus memodifikasi cara dia mengemudi. Dan menurut Red Bull ini lumayan disruptif dan menyakiti performa dari Danny Ric. Semenjak itu Red Bull dan Danny Ric berusaha untuk ngilangin gaya mengemudi yang disruptif tersebut di simulator. Dan mungkin itu yang baru aja Red Bull konfirmasi dengan Ricciardo pas tes Pirelli kemarin. Makanya dia dikasih kursi balap ke AlphaTauri. Terus kenapa nggak Liam Lawson aja sih? Pembalap junior Red Bull yang udah dilirik banyak orang buat ngambil salah satu kursi balap di AlphaTauri ke depannya. Toh emang itu kan tujuan utamanya AlphaTauri, buat ngembangin talenta-talenta punya Akademi Red Bull. Lawson sendiri tahun ini lagi ngebalap di ajang Super Formula di Jepang. Dia lagi berada di peringkat kedua klasemen dan masih bisa untuk menangin gelar juara tahun ini. Resume balap dari Lawson sendiri sebenarnya lumayan bagus. Di antaranya dia ada finish di P5 klasemen Formula 3 tahun 2020, P9 di Formula 2 tahun 2021, dan hampir menangin seri balap DTM tahun 2021 kalau bukan karena kontroversi di balapan terakhir di Nürburgring. Dan juga P3 di Formula 2 tahun 2022. Tapi resume ini nggak yang gimana-gimana banget sih, nggak yang mengesankan banget juga. Jadi mungkin nggak ada urgensi dari Red Bull buat naikin dia ke F1 sesegera mungkin. Dan untuk De Vries, kayaknya mereka juga udah nggak punya ketertarikan lagi sama dia. Mungkin level De Vries jauh banget dari ekspektasi mereka di awal, makanya bisa di-drop di tengah season begini. Kayak yang dibilang tadi, emang dari awal tujuan AlphaTauri kan buat ngetes driver-driver Red Bull. Dan walaupun dia bukan driver muda lagi, tapi Daniel Ricciardo tetap aja driver punya Red Bull. Red Bull kayaknya tertarik buat cari tahu lebih banyak tentang Danny Ric dan nyari tahu apakah bakal ada tempat buat dia di tim utamanya Red Bull kalau diperlukan. Karena emang bukan performanya De Vries doang yang akhir-akhir ini lagi banyak dipertanyakan, Perez juga. Ini semua ditambah dengan Ricciardo yang udah gatel pengen balapan lagi di F1. Jadi deh, Ricciardo dapat kursi balap di AlphaTauri. Menurut gue ini juga jadi kesempatan yang bagus buat Tsunoda yang bakalan nemenin Ricciardo di AlphaTauri. Dia bakal ngelawan salah satu veteran F1 yang udah punya 8 kemenangan dan puluhan podium di F1. Gue rasa siapapun yang bisa mendominasi di AlphaTauri tahun ini dan mungkin sampai tahun depan bakalan dapat kesempatan yang bagus buat dilirik untuk naik ke tim Red Bull kalau misalnya emang diperlukan. Tapi sebaliknya juga, kalau Danny Ric gagal di AlphaTauri, ya udah karir F1-nya bisa dibilang tamat. Gue pribadi sih senang banget lihat Danny Ric bisa ngebalap lagi di F1. Karena emang Danny Ric adalah salah satu pembalap favorit gue pas dia masih di Red Bull. Penasaran juga gimana performa Daniel Ricciardo di AlphaTauri nanti. Menarik nih buat jadi topik diskusi di kolom komen di bawah. Tapi itu aja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.